يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 294. Pada halaman ini insyaallah kita akan mempelajari tahsin al-qiraah. Tahsinul qiraah. Baik, mari kita baca kosakata di bagian atas terlebih dahulu. Aqama. Aqama fi'il madhi artinya menegakkan. Aqama menegakkan. Kalau kita tasrif maka menjadi aqama yuqimu iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Selanjutnya muddah. Muddah atau muddatun. Muddah artinya adalah periode. Ista'adda. Ista'adda artinya bersiap. Ista'adda ini adalah fi'il madhi. Kalau kita tasrif maka akan menjadi ista'adda yasta'iddu isti'dad. Ista'adda yasta'iddu isti'dad. Baik, kita lanjutkan. Iltaqa. Iltaqa artinya bertemu. Iltaqa juga adalah fi'lun madhi. Kalau kita tasrif maka menjadi iltaqa yaltaqi. Iltaqa yaltaqi liqa. Iltaqa yaltaqi liqa. Itu ya, baik itu artinya bertemu. Selanjutnya jam'an. Jam'an. Jam'an artinya dua pasukan. Dua pasukan yang perang disebut dengan jam'ani, jam'an. Baik, selanjutnya abar. Abar. Abar adalah jamak dari bi'run. Bi'run jamak dari bi'run. Nah, bentuk pluralnya atau jamaknya adalah abar, artinya sumur-sumur. Baik, tahsinul qiraah. أولا اقرأ بدقة. الرقم الأول أو أولا قال صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه مسلم. ثانيا من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. ثانيا تولي من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. رواه مسلم. Selanjutnya ثالثا ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Sekali lagi, ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Baik, sekarang kita akan membahas artinya. Awalan yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man mat, barang siapa yang wafat, yusyriku billah, dan dia melakukan syirik kepada Allah, yakni ketika dia wafat posisinya dia masih melakukan kesyirikan, masih berbuat syirik. Man mata yusyriku billahi syai'a, barang siapa yang wafat dan saat itu dia masih dalam keadaan syirik kepada Allah dengan sesuatu, maka dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Artinya barang siapa yang
di akhir hayatnya dalam keadaan syirik, berharap, berdoa, menyembah, bergantung kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Kita diminta oleh Allah untuk menyembah hanya Allah, berdoa hanya kepada Allah, menggantungkan segala harap seutuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyembah makhluk lain atau dewa-dewa lain, naudzubillah, dewa-dewa atau menyembah manusia, ini semua adalah syirik yang menyebabkan manusia akan masuk ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan itu, maka dia akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Nomor dua, man mata min ummati, barang siapa yang mati atau wafat dari umatku, la yusyriku billahi syai'a. Dia tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yani dia tidak menggunakan jimat, tidak menyembah berhala, tidak menyembah manusia, tidak menyembah roh dan seterusnya. Dia menyembah hanya Allah, memohon dan berlindung hanya kepada Allah. Dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi intinya adalah kita perlu mentuluskan ibadah kita, permohonan kita, tawakal kita, ketergantungan kita, kebergantungan kita hanya kepada Allah. Itu yang perlu kita bangun. Supaya bersih dari syirik, dari sekutu. Dan kalau bersih dari syirik, insya Allah akan Allah masukkan ke dalam surga. Allahumma amin. Selanjutnya yang ketiga, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah 'ala an-nar. Ma min ahadin, tidaklah seseorang gitu ya, tidak ada pun seseorang yang yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sidqan, yaitu dengan jujur, min qalbihi, dari dalam hatinya jujur. Tidaklah dia mengatakan tersebut dengan jujur dalam hatinya, illa, kecuali haramahullah, kecuali Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Haramahullahu ala nar, Allah akan mengharamkan dia atas neraka, yakni dia akan dijaga oleh Allah dari siksa neraka. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketulusan, keikhlasan dalam menyembah Allah tanpa berdoa, berharap, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, a'id tartibal jumal. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun mana nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan seterusnya. Nomor satu sudah dikasih bantuan di sini, yaitu aqaman nabiyyu fil madinati muddatan tawilatan. Ya, baik, kita akan baca dari awal. Iltaqal jaishani 'inda abari badr. Akhadha musyriku Makkah amwal al-muslimin. ومات عدد قليل من المسلمين. أقام النبي في المدينة مدة طويلة. انتصر المسلمون في هذه الغزوة. مات عدد كبير من المشركين. استعد المسلمون لقتال المشركين. ما شاء الله تبارك الله. Nah, untuk menyusunnya kami sudah memberikan makna terjemah di sebelah kiri. Silakan. Ini terjemahannya dilihat, terjemahan ini sesuai dengan teks yang mana ya. Ini tidak sejajar ya, bukan berarti yang ini terjemahannya yang ini. Kolom kanan langsung kolom kiri sebaris. Kolom kanan kolom kiri sebaris, bukan. Ini terjemahan urutannya seperti ini. Nah, silakan di sini berbahasa Arab belum berurut, silakan diurut. Nah, barakallahu fikum. Thalithan, iqra wahfadh. Mari kita baca dan kita usahakan untuk kita hafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq wa qawlukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun haq was sa'atu haq. Masya Allah, artinya adalah, ya Allah, Engkau maha benar dan janjimu benar dan pertemuan denganmu benar, firmanmu benar, dan surga benar, dan neraka benar, dan para nabi benar, dan Muhammad SAW adalah benar, dan hari kiamat juga adalah benar. Ini adalah pengakuan yang tulus ikhlas dari hati kita tentang kebenaran-kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam kitab sucinya, di dalam kitab sucinya Al-Qur'an Al-Karim. Kita ulangi. Allahumma antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'ukal haq
wa qaulukal haq wal jannatu haq wan naru haq wan nabiyyuna haq wa Muhammadun haq was sa'atu haq. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita termasuk yang meyakini ini semua dengan hati yang tulus ikhlas. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tasrif. Tasrif yang pertama, aqama yuqimu iqamah. Aqama yuqimu iqamah. Aqama fi'il madhi sudah menegakkan, yuqimu fi'il mudhari menegakkan, iqamah masdar penegakan. Nah, ini iqamah biasanya kita sering lakukan. Iqamah artinya qomat ya, iqamah. Sebenarnya qomat sebelum mendirikan sholat itu namanya iqamah asalnya. Iqamah kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi qomat. Qomat asalnya adalah iqamah. Iqamah atau iqamatun artinya penegakkan. Iqamah artinya mendirikan sholat atau apapun. Menegakkan sesuatu disebut iqamah. Makanya qomat adalah tanda untuk penegakan sholat. Iqamah. Kemudian khasya'a yakhsha'u khusyu'. Khasya'a yakhsha'u khusyu'. Khasya'a fi'il madhi artinya sudah tunduk. Yakhsha'u fi'il mudhari artinya tunduk. Khusyu' masdar artinya ketundukan atau khusyuk. Jadi khusyuk itu bahasa Arab aslinya. Sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Yaitu khusyuk sesuatu yang tunduk, yang taat, tidak fokus ke yang lain. Khusyuk fokus hanya kepada satu hal saja. Khusyuk. Nah, khasya'a yakhsya'u dari sini. Khasya'a tunduk atau khusyuk, yakhsya'u tunduk atau khusyuk. Khusyuk adalah sebuah kekhusyuan, ketundukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah berkahi dan semoga Allah ajarkan kita Al-Qur'an Al-Karim dan juga bahasa Arab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam wa barakallahu fiikum.